Hai guys, perkenalkan nama saya Rizky Melvi Amri dengan NIM 4203351010 kelas pendidikan IPA A 2020. Di sini kita akan mempelajari apa ya? Nah, kita akan mempelajari struktur bumi. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana struktur bumi lebih dalam, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita mengenai struktur bumi, yaitu terdiri dari 8 tujuan pembelajaran. Nah, ini dia teman-teman gambar struktur bumi. Nah, struktur bumi itu banyak dikatakan orang-orang bahwa struktur bumi itu atau lapisan struktur bumi itu seperti lapisan kulit bawang. Kenapa dikatakan dengan lapisan kulit bawang? Nah, ini dia penjelasan berikut. Dari pengukuran dan analisa data geofisika khususnya gelombang seismik yang dihasilkan oleh peristiwa gempa bumi, diperoleh bentuk struktur interior bumi berlapis-lapis seperti lapisan kulit bawang. Nah, ini dia teman-teman, mengapa dikatakan lapisan kulit bawang ya? Nah, ini dia gambar dari lapisan bumi. Ada yang tahu nggak bagaimana lapisan ini dapat dibedakan? Nah, lapisan ini dapat dibedakan berdasarkan kandungan kimia dan sifat fisika lapisan tersebut. Yang pertama, kerak bumi atau bisa disebut dengan kulit bumi. Nah, ada yang tahu tidak kerak bumi itu apa? Nah, ini dia gambarnya. Kerak bumi terdiri dari kerak benua dan kerak samudra yang terdiri dari litosfer dan atmosfer. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu apa itu kerak bumi? Nah, kerak bumi adalah lapisan luar yang keras dari bumi. Ini kurang dari 1% volume bumi. Kerak bumi terdiri dari berbagai jenis batuan. Nah, batuan itu apa saja sih? Nah, ini dia. Batuan beku, batuan metamorf, dan sedimen. Nah, sudah dijelaskan kerak bumi itu apa, dan teman-teman tahu berapa sih kira-kira ketebalan kerak bumi, kerak benua, dan kerak samudra. Nah, ini dia ketebalan kerak bumi antara 5-70 km, kerak benua di bawah tanah 5-10 km, kerak samudra di bawah lautan 20-70 km. Kita masuk yang kedua, mantel. Mantel itu apa sih dan terdiri berapa sih? Nah, mantel itu terdiri dari mantel atas dan mantel bawah. Kira-kira teman-teman ada yang tahu apa itu mantel? Nah, mantel adalah lapisan di dalam planet terestrial dan beberapa badan planet berbatu lainnya yang menghasilkan sekitar 84% volume bumi. Mantel kaya zat besi dan nikel. Mantel bersifat padat dan ketebalannya rata-rata 2886. Nah, ada ingat tadi mantel terdiri atas beberapa bagian? Nah, tadi sudah saya katakan mantel terdiri dari beberapa bagian, yaitu terdiri mantel atas dan mantel bawah. Mantel atas dimulai dari atau dasar kerak sekitar 7-35 km ke bawah sampai 410 km. Yang kedua, zona transisi 410-660 km. 3 mantel bawah 660 sampai 2891 km. Anomali batas inti mantel dengan ketebalan bervariasi rata-rata 200 km. Bagaimana sih suhu, gerakan, dan eksplorasi di dalam mantel? Ada yang tahu tidak teman-teman? Nah, bagaimana ya?
Suhu di dalam mantel suhu berkisar antara 500 sampai 900 derajat Celcius pada batas dengan kerak bumi dan lebih dari 4000 derajat Celcius pada batas inti bumi. Meskipun suhu yang lebih tinggi jauh melebihi titik lebur batuan mantel di permukaan, sekitar 1200 derajat Celcius untuk peridotit. Namun, mantel hampir secara eksklusif dikatakan padat. Tekanan litostastik yang besar diberikan pada mantel sehingga mencegah pencairan. Gerakan karena perbedaan suhu antara permukaan bumi dan inti luar dan kemampuan batu kristalin pada tekanan dan suhu tinggi untuk mengalami perubahan bentuk yang lambat. Maka, ada sirkulasi material konvektif di dalam mantel. Bahan panas naik ke atas, sementara bahan pendingin atau yang lebih berat tenggelam ke bawah. Gerakan material turun terjadi pada batas lempeng konvergen yang disebut zona subduksi. Eksplorasi mantel umumnya dilakukan di dasar laut dan bukan di darat. Karena apa? Karena kerak samudra relatif lebih tipis dibandingkan dengan kerak benua yang secara signifikan lebih tebal. Nah, kita masuk yang ketiga, inti bumi. Nah, ini dia gambar dari inti bumi, inti dalam bumi, dan inti luar bumi. Kira-kira teman-teman ada yang tahu apa itu inti bumi? Nah, inti bumi adalah bagian terdalam di bumi berbentuk bola solid dengan radius sekitar 1220 km atau kira-kira sekitar 70% jari-jari bulan. Inti terdiri dari paduan besi nikel dan beberapa elemen ringan. Suhu di batas inti adalah sekitar 5700 K atau 5400 derajat Celcius. Memiliki inti dalam yang solid atau dikatakan dengan padat ya teman-teman, dan inti luar yang cair. Inti dalam diyakini terdiri dari paduan besi nikel. Suhunya sekitar 5700 K atau bisa kita katakan dengan 5400 derajat Celcius ya teman-teman.
pada tahun 1936 oleh ahli seismologi Denmark Igor Lehmann yang menyimpulkan dari data seismogram gempa bumi di Selandia Baru. Dia mengamati bahwa gelombang seismik memantulkan batas inti dalam dan dapat dideteksi oleh seismograf sensitif di permukaan bumi. Batas ini dikenal sebagai diskontinuitas bulan atau kadang-kadang sebagai diskontinuitas Lehmann. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1940, dihipotesiskan bahwa inti dalam ini terbuat dari besi padat. Baik, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan media pembelajaran mengenai struktur bumi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.